Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang sejarah alat teknologi dan komunikasi. Nah, sekarang ini pada hari ini kita akan membahas yang namanya sejarah bilangan dan alat hitung. Dan kemarin kita sudah membahas sejarah beberapa buah sejarah, ya, termasuk sejarah baca tulis, ya. Dan hari ini kita akan melanjutnya mengenai sejarah bilangan dan alat hitung. Nah, ini dia. Alat hitung sesungguhnya baru muncul sekitar pada tahun 3000 sebelum Masehi. Alat hitung yang berasal dari Babilonia ini disebut abakus. Di negara Cina disebut dengan stiwa, sedangkan di Jepang disebut dengan soraban. Ini dia. Nah, alat hitung abacus yang berasal dari Babilonia, hampir sama dengan bentuknya seperti sebuah. Dan beberapa masyarakat primitif menggunakan simpul tali untuk mencatat hasil perhitungan. Dan contohnya itu suku Inka dari Amerika Selatan. Suku Inka menggunakan simpul-simpul tali untuk mencatat bilangan atau kejadian tertentu. Keseluruhan sistem simpul ini disebut dengan Qifu atau Kifu. Sistem simpul ini dianggap sebagai sistem lambang bilangan pertama. Ini dia. Nah, ini dia. Ya, seperti inilah simpul-simpul yang digunakan oleh masyarakat primitif pada saat itu. Dan kemudian selanjutnya lambang bilangan mulai berkembang. Lambang bilangan yang berasal dari India kemudian dikembangkan oleh bangsa Arab. Lambang bilangan ini disebut lambang bilangan Arab. Lambang bilangan Arab inilah yang telah dikenal dan diterima di seluruh dunia. Yang pertama ini adalah gambar lambang bilangan pada Mesir, ya, pada waktu itu. Kemudian yang B ini dia, itu adalah lambang bilangan Babilonia. Kemudian C ini lambang bilangan Cina. Lambang bilangan Cina seperti ini. Ini artinya kalau untuk peta ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan yang D lambang bilangan Herodian. Nah, ini dia lambang bilangan Herodian seperti ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini pada zaman itu ada juga yang namanya lambang bilangan yang digunakan oleh bangsa Eropa seperti ini. Dan sekarang sampai saat ini masih kita pakai, ya. Yang Arab ini juga, Arab ini dia. Dan sekarang juga masih kita gunakan pada saat ini. Dan ini lambang bilangan Persia seperti ini. Jadi dia tidak jauh berbeda dengan yang Arab, ya. Ada beberapa perbedaan sedikit. Kalau mereka menggunakan angka 4 seperti ini, sedangkan pada ini bilangan Persia bentuk seperti ini. Kemudian kalau nolnya Arab itu ada bulat, dan kemudian Persia ini ada bentuk seperti tanda seperti ini, apa seperti itu, tanda cinta terbalik. Dan sekarang ini pernah kita ketemu, dan ini juga pernah ketemu yang bentuk seperti ini. Kemudian ini 6, dan ini juga 6, dan ini 7, dan selain itu berbeda. Hanya ini aja yang berbeda, mereka bertiga ini yang berbeda. Nah, kemudian lambang bilangan Hindi. Nah, lambang bilangan Hindi ini dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan Hindi. Nah, kemudian lambang bilangan Tamil. Nah, kalau Tamil ya kayak gini, berarti nggak ada sama sekali, itu 0. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, keperluan manusia menghitung secara cepat dan akurat telah melahirkan ide pembuatan mesin hitung mekanik. Beberapa ahli sejarah itu mereka mempercayai bahwa Leonardo da Vinci adalah orang yang kali pertamanya menemukan ide mesin hitung. Jadi mereka percaya bahwa Leonardo inilah orang yang pertama kali menemukan ide mesin hitung. Nah, ini dia contoh tulis sketsa Leonardo. Nah, ini dia contoh sketsanya. Nah, pembuatan mesin hitung mekanik contohnya, ya. Nah, kemudian ini dia.
kemudian antara tahun 1641 sampai 1647 ya, Blaise Pascal, seorang ahli matematika dan fisika berkebangsaan Prancis, membuat mesin hitung menggunakan roda-roda mekanis serta cakra yang bernomor. Mesin hitung ini disebut dengan Pascaline. Pascaline hanya dapat menjumlahkan dua bilangan dan melakukan simulasi pengurangan dua bilangan. Nah, itu masih terbatas pada waktu itu. Ini dia contohnya ya. Nah, ini mesin hitung buatan Pascal. Dan kemudian di beberapa buku sejarah komputer, berarti ada banyak ya beberapa buku sejarah komputer, dan ini salah satu aja kita pakai bukunya. Pascal dikenal sebagai penemu kalkulator pertama di dunia. Namun Franz Harmer, ahli sejarah Jerman, memiliki bukti lain. Ia mengatakan bahwa Wilhelm Spicard telah menemukan kalkulator mekanik sebelum Pascal. Kalkulator mekanik tersebut diberi nama calculation clocks atau Spicard kalkulator yang dibuat pada tahun 1623. Jadi kalkulator clocks dibuat pada tahun yang sama ketika Pascal dilahirkan. Makanya kalkulator clock ini ya menjadi kalkulator yang pertama. Padahal kita sebelumnya itu pada buku sejarah itu Pascal dikenal sebagai orang yang menemukan pertama, sedangkan sebelumnya ternyata ada orang yang lain yang menemukannya. Yaitu siapa? Wilhelm. Kenapa? Dia menemukan kalkulator seperti kalkulator clocks, yaitu diciptakan pada tahun 1623. Tepat pula Pascal ini baru lahir. Nah, gitu. Kalkulator clock atau scan kalkulator yang ditemukan oleh Wilhelm ini dia. Pada tahun berikutnya lagi ya, pada tahun 1673, Gottfried Wilhelm, ahli matematika Jerman, berhasil menciptakan mesin kalkulator, ya, mesin kalkulator mekanik. Kalkulator tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Wah, ini udah lumayan meningkat ini daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan hanya bisa mengurang dan menambahkan hanya dua angka. Kalkulator mekanik menggunakan roda yang disebut dengan roda Leibniz. Leibniz ini dia. Oh ya, di mesin hitung buatan Leibniz ada rodanya. Kemudian baru kita masuk perkembangan baru berikutnya kita masuk lagi tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, komputer itu mungkin sudah ada yang mengetahui apa itu komputer ya. Komputer atau komputer berasal dari bahasa Latin computare ya, yang berarti menghitung. Bidang kajian ilmu komputer cukup luas, maka beberapa ahli mendefinisikan komputer sebagai berikut. Ini karena bidang kajian ilmu komputer ini sangat luas ya, cukup luas dikatakannya, maka di definisi dari komputer ini ada beberapa para ahli mendefinisikan. Yang pertama, menurut Harmer, komputer adalah mesin ya. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang disimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Itu menurut dia ya. Nah, kemudian menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas berikut. Yang pertama, apa tugasnya? Ini dia. Menerima input, memproses input dan suatu programnya, menyimpan perintah dan hasil pengelolaan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian tiga, menurut menurut Quarry, komputer adalah suatu alat pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Nah, berdasarkan jenis instruksi dan cara mengelola informasi, maka komputer dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Nah, itu dia komputernya. Ada yang namanya komputer
komputer digital, komputer analog, komputer hybrid. Ini dia komputer digitalnya, ini contoh komputer digitalnya. Ya, ini pertamanya. Kemudian ini komputer digital, komputer analog, dan ini komputer hybrid. Semua komputer digital bekerja dengan cara memanipulasi listrik yang diwakilkan dalam bentuk bilangan biner. Ya. Kemudian kalau komputer analog bekerja dengan cara mengolah sinyal listrik secara terus-menerus. Dengan demikian, komputer analog cocok digunakan sebagai alat perhitungan suhu, tekanan udara, denyut nadi, jantung, ya, dan informasi lain yang bersifat terus-menerus. Nah, komputer hibrid merupakan gabungan komputer analog dan digital. Itu dia ya. Ini adalah jenis-jenis komputer berdasarkan instruksi dan cara mengolah informasinya. Dan minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi tentang sejarah komputer. Sampai di sini dulu, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika terdapat kata-kata yang salah penyampaian, mohon koreksinya dan silakan berkomentar di bawah video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.